Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para subscriber Sunanul Huda TV, insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dukung terus channel Sunanul Huda TV dengan like, subscribe, dan like seluas-luasnya. Insyaallah bermanfaat buat kita semuanya. Kita sebagai umat muslim beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi pastinya mengikuti apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup hanya mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman sekarang ini, akhir-akhir ini, banyak juga orang yang mengaku cinta kepada Nabi, tetapi ia tidak mencintai Ahlul Bait, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, kita ngucapin kita cinta sama Nabi, tapi dzurriyyah Nabi tidak dihormati, Ahlul Bait tidak dihormati. Padahal sudah jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ketika kita mempunyai keturunan, mempunyai anak, ya, maka kita harus mendidik anak kita dengan 3 perkara. Hubbi nabiyikum, ajarilah, cintailah Nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi ahli baiti, yang kedua, didiklah anak kalian dengan mencintai ahli bait, dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Nah, dzurriyyah yang kedua ini adalah dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu darah dagingnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara nasab sangatlah mulia. Hati-hati, jangan pernah kita menghinakan atau membenci dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaku cinta tapi sangat benci sama dzurriyyah Nabi. Kalau memang dzurriyyah Nabi, para habaib ini atau Ahlul Bait ini, keturunan Nabi ini, memang salah, kita wajib untuk menegurnya, kita wajib untuk meluruskannya, bukan dengan cara membencinya, memfitnahnya, dan lain sebagainya. Bahaya, hati-hati. Sebab dalam hadis lain dikatakan, jika seseorang mati dalam keadaan membenci Ahlul Bait, dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bahaya sekali. Walaupun ibadahnya sampai terpotong-potong badannya saking hebatnya ibadah, tetapi kematiannya akan dikumpulkan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi, orang kafir, berarti jaminannya masuk neraka. Naudzubillah. Walaupun kita ahli ibadah, ngaku cinta sama Nabi, tetapi tidak menghormati daripada dzurriyyah Nabi, nasab Nabi. Hati-hati. Hati-hati. Sekarang begini sajalah, kita mempunyai dzurriyyah, keturunan anak kita dihina, bagaimana perasaan kita? Ya, bagaimana perasaan kita? Pasti kita marah. Ya, pasti kita marah. Apalagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharap minta syafaat kepada baginda Nabi, tetapi tidak menghormati daripada keturunan Nabi, Ahlul Bait, para habaib. Dan juga ingat para alim ulama. Alim ulama memang secara ini bukan nasab, tetapi alim ulama ini yang daripada ahwal, bukan keturunan daripada baginda Rasul, tetapi ulama ini al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Menghormati ulama berarti menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan ya, sakit hati ini kalau kita mendengar daripada menghinakan, mencaci maki keturunan Nabi. Yang menghinakan, yang membenci adalah siapa? Masih orang Islam. Ngaku cinta sama Nabi tetapi tidak menghormati, tidak memuliakan nasab Nabi, keturunan Nabi. Bagaimana kita ingin mendapat syafaat? Apakah kita mengaku cinta kepada Nabi harus begitu? Kita hormati, kita muliakan seperti kita mempunyai guru. Ya. Kita mempunyai guru di pesantren, pasti kita kan pengen barokah ilmu, manfaat ilmu, maka kita harus memuliakan keturunannya juga, menghormati anak-anaknya, memuliakan anak-anaknya.
itu guru, apalagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, Allah akan menghinakan orang yang menghinakan keturunan Nabi, yang menghinakan para habaib, yang menghinakan alim ulama, yang menghinakan ahlul bait. Hati-hati ya, jangan senang gini kagak, nanti suatu saat hati-hati. Sekarang banyak yang mencaci para habaib, para alim ulama. Hati-hati kita ya. Semoga yang menghinakan ahlul bait, para alim ulama, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kasihan kalau matinya dalam keadaan menghinakan ahlul bait, kasihan. Itu celaka sekali. Percuma dia beriman kepada Allah, percuma ia sholat, tapi kalau tidak menghormati daripada ahlul bait. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita merasa benar sendiri, nggak ada itu yang namanya nasab Nabi. Kok habaib begitu? Kalau memang salah, bicarakan, tegur, kewajiban kita. Jangan menghinakan daripada dzurriyyahnya, nasabnya. Hati-hati ya, hati-hati. Kita harus memuliakan. Semoga yang menghinakan, ya Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah. Ingat azab Allah, laknat Allah akan datang. Laknat Allah akan datang bagi siapapun yang telah menghina Nabi, bagi siapapun yang telah menghina dzurriyyah Nabi. Alim ulama, hati-hati. Jangan tertawa, jangan senang dulu. Allah mengulur-ngulur, memberikan uluran terus, padahal itu tipu daya yang menjadi perangkap dan azabnya sangat pedih. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu, dimanapun kita semuanya yang menyaksikan video ini, mari kita semuanya hormati, muliakan ulama kita, habaib dzurriyyah Nabi, dengan cara mengikuti daripada kebaikan-kebaikannya, ajaran-ajarannya. Insya Allah kita semuanya akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf al-fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.